Di tengah tantangan zaman yang semakin kompleks, generasi muda kita menghadapi berbagai persoalan, dari kenakalan remaja, rendahnya disiplin, hingga lunturnya nilai-nilai kebangsaan. Menyadari hal ini, Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, menggagas langkah berani dan tak biasa. Ya, hari ini saya ke Komplek Resimen ya. Tadinya saya mau hari Senin, tapi karena hari Senin jadwal dari pagi sampai malam padat. Jadi hari ini bupatinya. Bupati termasuk yang di karantina di sini? Enggak, Pak. Kan Bupati termasuk yang nakal kan selama ini kan? Udah insaf. Oh, udah insaf. Pembinaan siswa bermasalah melalui pendekatan disiplin ala militer. Program ini bukan tentang hukuman. Ini adalah proses pendidikan karakter yang menanamkan nilai tanggung jawab, kedisiplinan, dan kecintaan pada tanah air. Pagi itu, suasana di Barak Resimen 1 Kostrad terasa berbeda. Gubernur Deddy Mulyadi hadir secara langsung untuk meninjau proses pembinaan siswa-siswa yang sebelumnya kerap terlibat dalam pelanggaran di sekolah. Dengan semangat dialogis dan empatik, Deddy Mulyadi ingin memastikan bahwa setiap anak mendapat kesempatan kedua, kesempatan untuk berubah, untuk memperbaiki diri, dan untuk menjadi pribadi yang lebih kuat. Kita tidak boleh menghukum masa depan mereka karena kesalahan masa lalu. Tugas kita adalah membimbing mereka, ucap sang gubernur dalam salah satu momen. Di bawah bimbingan langsung pelatih dari TNI, para siswa menjalani rutinitas yang padat, mulai dari bangun pagi, baris berbaris, olahraga fisik, hingga pelatihan karakter dan kebangsaan. Semua dilakukan dalam semangat kebersamaan dan kedisiplinan tinggi. Tidak sedikit dari mereka yang awalnya menolak atau ragu, kini menunjukkan perubahan nyata, lebih fokus, lebih percaya diri, dan lebih menghormati sesama. Dari yang dulunya sering membangkang, kini menjadi teladan. Itulah kekuatan lingkungan yang membina, bukan menghukum. Insaf Ibu katanya. Oh, anak masalahnya kenapa tadinya? Bolos terus. Oh, bolos terus. Jadi saya tidak orang tuanya ingin nitipin di pendidikan kedisiplinan. Kan? Ya. Kemudian janjian lah. Orang tuanya sama anaknya ketemu di Kodim. Terus anaknya nggak datang-datang. Udah katanya, Bu, saya mau ini nggak bakalan bolos-bolos lagi. Gitu. Jadi udah insaf duluan sebelum dibawa. Oh, ya bagus lah. Iya, bila perlu sembor begitu. Sekarang tuh kan di media sosial anak kecil, Pak. Anak kecil nggak mau mandi, dibikinin TikTok sama bapaknya, sama ibunya. Awas ya, kamu dilaporin Pak Gubernur. Nanti dibawa ke barak tentara, anaknya jadi mandi. Tiap hari Pak orang tua kesini, Pak. Nah, hari ini ada lagi tuh. Ada. Hari ini ada tambahan berapa yang orang tuanya datang untuk menitipkan? Belum nambah, Pak, belum terima. Cuman mereka tiap hari mau nitip kan usianya belum usia SMP. Karena usianya usia SMA. Hari ini juga ada, saya pengen nitipin anak dong gitu. 20 tahun yang sekarang. Banyak yang akan menitipkan keluarganya. Orang tuanya datang ke sini. Untuk nitipin siapa? Anaknya. Ya terima aja. Iya. Usianya, Pak. Usianya berapa? 20 tahun yang baru. Di atas SMA? Sudah lulus. Ya enggak. Nanti beda. Di gelombang berikutnya, Pak. Enggak, memang saya punya rencana begini, Pak. Ini rencana saya ke depan ya. Setelah ini berhasil, anak-anak usia sekolah ini berhasil, maka kan yang mabuk tuh banyak anak remaja, anak dewasa. Yang mabuk-mabukan banyak anak dewasa, yang tawuran banyak orang dewasa. Ternyata pidana tidak cukup untuk menyadarkan mereka kan. Dipidana, proses pidananya lama, kemudian perlu biaya, ditahan, asalnya mabok doang, ketika masuk LP, kalau ada kriminalnya, pulangnya jadi nyuri karena jadi pinter. Di LP ini kan kadang-kadang orang bukan tambah baik, Pak. Dapat ilmu baru. Asalnya nyuri ayam, keluar dari LP besok nyuri sapi, Pak. Kan harus ada cara. Nah, caranya gimana? Caranya adalah begini. Gubernur, bupati kan punya program tuh, nanti karya bakti pembangunan, ya kan? Orang-orang dewasa yang nanti mengikuti pelatihan, itu mereka bekerja, Pak. Oh iya. Ikut bangun jalan, ikut bangun irigasi, jadi tukang tembok, tukang mikul, ya kan, tukang macul. Nah, kemudian upahnya itu dibayarkan ke keluarga. Bapaknya dididik di komplek militer, keluarganya dijamin oleh pekerjaan yang bapaknya lakukan. Itu negara harus begitu. Dalam ruang pertemuan sederhana, Gubernur berdialog dengan Pangdam dan para instruktur. Evaluasi dan diskusi digelar demi meningkatkan kualitas program ke depan. Fokusnya jelas, menjadikan pendekatan ini sebagai model pembinaan karakter untuk seluruh wilayah Jawa Barat. Langkah konkret pun diambil.
Pemerintah daerah akan memperluas kerjasama dengan institusi militer dan pendidikan untuk menjangkau lebih banyak siswa dan sekolah. Kunjungan ini bukanlah simbolik semata. Ini adalah bentuk nyata komitmen seorang pemimpin terhadap masa depan bangsanya. Deddy Mulyadi percaya bahwa dengan pola pendekatan yang tepat, setiap anak bisa berubah, bisa bangkit, dan bisa menjadi agen perubahan. Militer bukan hanya soal kekuatan, tapi juga soal karakter. Dan karakter adalah fondasi dari bangsa yang besar. Dengan kerjasama lintas sektor, sinergi antara pemerintah dan TNI, serta dukungan masyarakat, program ini menjadi cahaya harapan bagi masa depan generasi muda Jawa Barat. Karakter dibentuk, bukan diwariskan. Dan bangsa yang besar adalah bangsa yang menjaga moralitas generasinya. Dari barak militer, lahirlah harapan baru untuk Indonesia. Ujian mengikuti ujian. Kemarin mereka melaksanakan ujian Bapak, hanya sebagian karena memang dari program sekolahnya memang mereka ujian. Jadi mereka dari sekolah datang ke sini membawa paket untuk ujiannya dilaksanakan di sini. Iya. Untuk pelajaran tetap dilaksanakan juga. Nanti guru-guru yang dari sekolah itu mereka datang ke sini untuk memberi pelajaran. Ada yang waktu hari pertama nginep di sini ada yang nangis-nangis nggak pengen pulang? Kalau nangis-nangis sepertinya ada. Ya jangankan ya. Saya juga dulu waktu pertama kos, waktu SMP masuk ke SMA kan saya kos tuh nangis 2 hari. Betul, Bapak. Ada yang nangis yang merasa kayak ditinggal sama orang tua, mereka nangisnya seperti itu saja, Pak. Iya, tapi lama-lama udah 3 hari 4 hari betah. Mereka di sini ikut kegiatan, semangat mereka bertumbuh, Bapak. Naik. Yang saya khawatir tuh satu, Pak. Setelah pendidikan di sini nggak mau balik. Udah ada. Ya udah betah, Pak. Udah betah di lingkungannya, banyak teman anggota TNI, makannya enak, Pak. Jamin itu. Iya, ya saya khawatir tuh, itu betah, nggak mau balik. Itu mereka. Itu kan. Nanti kita lihat menunya ya. Guru psikologinya ada. Psikolog ada. Psikolog 2 orang tiap Psikolog ada. Guru BK, psikolog ada. Guru BK tadi mana ya? Iya. Oh lagi itu nyamperin tadi orang tua yang pengen nitipin. Ya itu enggak. Kalau yang SMA terima, Pak. Iya. SMA terima, SMP, SMA terima. Ya kan? Terima. Pembiayaan banyak, cukup lah, nggak ada masalah. SMA terima. Ada SMA nggak? Setelah ini belum yang SMA. Belum yang SMA. Ada berapa SMA yang teridentifikasi? 30. Sudah ada. Kasusnya apa? Sama Pak. Motor. Terus itu bolos. Terus yang anak SD dan SMP kan sudah diberlakukan di sini, yang tidak bawa HP ke sekolah. SD, SMP ya. Yang tidak bawa HP ke sekolah tuh SD dan SMP. Dan sekarang kan sudah mulai tren tuh anak-anak jalan kaki kan. Jalan kaki, ada yang diantar tapi anaknya pengen turun dulu, jalan dulu. Dan nanti pejabat juga ngasih contoh. Jangan suka berhenti mobil di depan tempat. 20 meter, 100 meter menjelang jalan kaki. Biar Bapak sehat. Bapak terasa kan jantung karena kurang jalan kan? Ya, gimana bos? Ya, oke. Gimana? Pak, progres hari sampai saat ini gimana? Ya hari ini kan pertama saya tengok ya, saya tadinya janjinya hari Senin ya, tetapi karena hari Senin saya padat banget kegiatannya dari pagi sampai malam, dan besok juga saya padat banget. Saya hari ini saja deh saya tengok dan saya lihat anak-anak tuh, anak-anak saya lihat lagi latihan baris berbaris, saya lihat tuh, lihat suaranya gembira banget. Makan, saya mengecek makanannya hari ini, dipastikan gizinya cukup, dan saya mengecek bagaimana kondisi hari ini mereka ya. Pak, bagaimana dengan mulai bermunculnya kontroversi tentang ini, Pak? Setiap perbuatan yang bertujuan demi kebaikan dan kebangsaan, nasionalisme di Indonesia itu sudah terbiasa. Anda kan tahu saya dari dulu jadi bupati di Purwakarta kan, berbagai hal saya hadapin, berbagai tuduhan, sangkaan, nyinyir, kebencian, kan nggak ada problem. Tetapi kan akhirnya orang merasakan hari ini. Jadi ya kalau jadi pemimpin tuh harus seteguh batu karang. Kalau ada yang menjadi pemikiran dan gagasannya, itu adalah kebaikan bangsa, jangan pernah menyerah. Karena dulu juga ketika bangsa ini dimerdekakan kan banyak orang yang tidak punya keyakinan bahwa bangsa ini bisa merdeka. Mulai banyak yang bermunculan orang tua yang ingin menitipkan gimana? Oh iya. Ya itu tandanya bahwa kegiatan ini mendapat respon positif. Artinya bahwa hari ini orang tua ini udah kewalahan menghadapi anak. Kan memang teorinya begini, teorinya kan
anak yang mengalami kenakalan. Kalau itu kriminal maka lewat peradilan anak. Kemudian nanti lewat pembinaan, taruhlah misalnya lembaga tempat penitipan anak lah, kita nggak nyebutnya LP ya, lembaga tempat penitipan anak untuk dilakukan pembinaan. Itu kan yang berproses kriminal berdasarkan peradilan. Tetapi kan banyak yang tidak berproses kriminal, tetapi nakalnya nggak pernah berhenti. Nah, akhirnya mereka harus balik ke orang tuanya. Pertanyaannya adalah ketika orang tuanya sudah tidak punya kesanggupan, nggak sanggup ngadepin anaknya bolos terus, nggak sanggup anaknya main game terus, nggak sanggup anaknya motor-motoran terus, nggak sanggup anaknya minum ciu terus, kan kayak minum ciu, minum eksimer kan nggak bisa dipidana anak-anak. Kan itu. Nah, ini kan harus ada orang yang menangani ya. Saya termasuk dan Pak Bupati Purwakarta dan bupati-bupati lain, wali kota seluruh Jawa Barat hari ini sudah mempersiapkan sanggup menangani dengan bekerja sama dengan TNI. Nah, bicara persoalan TNI itu kan mendidik anak-anak itu bukan baru. Paskibraka itu dididik oleh TNI. Paskibraka loh. Nah, kemudian ada SMA, namanya SMA Taruna Nusantara yang melahirkan orang-orang hebat. Ternyata di dalamnya kurikulum pendidikannya TNI dan TNI mengajar di dalamnya. Jadi bukan masalah baru, tetapi yang tidak boleh kan diajarin teknik perang. Diajarin gini, pelajaran PBB itu kan pelajaran di sekolah. Dan yang bagus PBB-nya ya TNI dong. Kemudian pendidikan jam 8 tidur, itu kan pendidikan yang ideal. Bangun jam 4, bangun jam 5, terus mandi, bereskan ruang kamar mandinya, bereskan ruang tidurnya, terus sholat subuh, terus salapan, terus olahraga. Apa sih problemnya? Kan gitu. Nah, kemudian jam makan, cara makannya, mereka belum dididik tuh di rumahnya bagaimana cara makan, bagaimana meletakkan piring, bagaimana meletakkan garpu, bagaimana meletakkan sendok, bagaimana makan tidak sambil ngobrol, makan tidak bersuara, bagaimana suara sendok, piring dan garpunya tidak berbenturan treng treng treng. Nah, itu kan tentara ngajarin cara makan, sehingga nanti mereka ketika jadi orang besar, jadi pengusaha, jadi siapapun, ketika makan nggak ditengokin orang gara-gara gitu loh. Nah, ini pendidikan. Nah, pendidikan ini nggak dapat. Saya dapat pendidikan ini lama gitu loh. Saya lama dapat pendidikan ini, ngerti etika seperti ini karena bapak saya pensiunan tentara. Disiplin hidup saya memang polanya pola disiplin tentara. Kalau ini selama 3 hari melihatnya seperti apa pembekalan di sini, dan selain melihat makanan nantinya seperti apa, akan melihat apa lagi di Iya, melihat perkembangan mereka lah, bagaimana keadaan hari ini. Dulu mereka sulit tidur. Nah, hari ini mereka sudah bisa tidur jam 8 enggak? Dulu mereka sulit bangun. Hari ini sudah bisa bangun jam 5 enggak? Atau jam 4. Dulu mereka sulit untuk fokus. Hari ini sudah mulai fokus nggak? Nanti saya cek. Sekarang tinggal dilihat dari sini. Mereka kan ini terbuka kan, ini lihat anak-anaknya. Kelihatannya riang gembira. Coba kalau di sekolah, suruh gurunya ngajarin mereka baris berbaris, nurut nggak? Oh, guru. Suruh mereka tepuk tangan, gini nggak, diledek gurunya. Nah, ini kan mereka sudah, kalau sama jajaran TNI kan nurut. Gitu loh. Daerah mana tindak lanjut daripada SMP ini sekarang? Apa persiapan untuk sekolah yang lainnya? Iya, kan satu SMP ya. SMA sudah mulai kan dirindam hari ini, sudah mulai SMA, dan nanti di setiap kabupaten kota ada jenjang untuk SMP dan SMA. Bahkan saya berencana setelah SMP dan SMA ini berhasil, saya lihat nanti sebulan ke depan ya, ini berhasil, maka nanti yang dewasa, yang suka nongkrong-nongkrong di perempatan, mabok-mabok, tawuran, yang susah diproses pidananya karena tindak pidananya ringan. Kalaupun dipidana masuk LP malah naik tingkatan kejahatannya. Nah, itu nanti akan saya siapin konsepnya penanganannya. Jadi nanti bukan kenakalan remaja aja yang saya tangani. Saya akan menangani juga kenakalan orang dewasa. Nah, yang paling utama begini deh. Ada yang disebut dengan efek kejut. Nah, isu anak-anak yang nakal dibawa ke barak TNI itu memberikan efek kejut pada anak-anak yang biasa nakal, yang belum dijaring. Coba lihat tempat nongkrong udah bersih sekarang. Anak-anak yang biasa bolos sekolah sudah nggak ada. Di Indonesia ini, satu orang Indonesia itu belum sampai kesadaran takut. Nah, sekarang tuh sudah ada rasa takut, akhirnya yang bolos nggak jadi. Saya dapat WA ya, yang bukan orang Jawa Barat, orang Jawa Timur. Dia cerita begini, bahwa anaknya itu biasanya susah banget bangun, susah banget berangkat sekolah. Ketika diliatin TikTok ini, marah sekarang rajin. Ya, mudah-mudahan lah ada efek yang memiliki
kesadaran bagi semua bahwa hidup disiplin, terarah dan punya visi yang baik itu adalah penting. Nah, nanti saya juga akan mengarahkan anak-anak SMA yang kelas 3 yang baik-baik, yang punya orientasi kerja. Itu kan saya mau bikin pelatihan pekerjaan ya. Nanti misalnya mereka ke industri, misalnya di BYD. Itu kan diperlukan orang-orang yang sigap, terampil, visioner. Nah, nanti mereka itu akan saya siapin untuk mengikuti pelatihan-pelatihan pola militer sebelum masuk ke jenjang industri. Oke, Kang Deddy, ini kan pelatihan selama 2 pekan ya? 2 Enggak, minggu. nanti saya mau kita tambah. Oke, tapi kan emang rencananya 6 bulan, minimal 6 bulan paling maksimal. Sebenarnya tahun. Itu tergantung bagaimana? perkembangan anak. Oke. Kalau anaknya mengalami pertumbuhan dan perkembangan baik, 1 bulan bisa pulang. Oke. 2 bulan bisa pulang. Tergantung pertumbuhannya, kan kuliah tergantung juga kemampuannya. Gitu. Tapi yang saya khawatirkan cuma satu, mereka nggak mau pulang. Betah. Siap! Kan! Siap! Siap! Ada yang gerak lagi. Fokus konsentrasi. PBB juga melatihkan apa? Konsentrasi. Hadap kanan, semua hadap kanan harus konsentrasi. Kalau ada nggak konsentrasi, hadap kiri dia. Konsentrasi. Hadap. Lanjut. Siap. Lanjutkan. Siap. Hadap kiri. Hak. 1, 2, 3. Terlihat dari lawan semangat itu, gerakan yang patah-patah, kasih tenaga, tap. Itu. Makanya PBB itu penting dilatihkan dalam pembentukan karakter. Maju, jalan. Iya, itu dia. Baru sehari ini loh kan. Sudah mulai jadi dia kan. Hati. Hak. Hak. Kiri. Jangan loyo, jangan lemas. Hadap, kanan. Hak. 2, 3. Merapat ke depan semua. Kalau pijat awal, pijat. Cepat. Banyak orang sini. Nah, apa ya kan? Relax. Senyum. Baunya. Nah, itu nih. Pukul. Kasih yang enak, nanti dibalas kok. Benar, kasih yang enak. Biar relax kan? Ya. Selamat siang. Luar biasa. Kurang kompak. Selamat siang. Luar biasa. Kamu nggak konsentrasi. Selamat siang. Luar biasa. Ulangi. Selamat siang. Luar biasa. Kurang kalimatnya. Selamat siang. Terus siang 3 kali. Izin, selamat siang, luar biasa, tetap semangat. Oh, selamat siang, luar biasa, tetap semangat. Barisannya rapikan dulu. Setengah lincah kanan, gerak. Hut. Gitu. Tegap, gerak. Nanti habis ini makan siang. Mantap. Oke. Seluruhnya siap, gerak. Setengah lincah kanan, gerak. Tegap, gerak. Istirahat tepat, gerak. Oke, tepuk tangan. Selamat siang. Apa? Oke. Siang, luar biasa, tetap semangat. Bisa? Oke. Selamat siang. Luar biasa, tetap semangat. Oke, ulangi. Selamat siang. Luar biasa, tetap semangat. Selamat siang. Luar biasa, tetap semangat. Oke, kalian tidur tadi malam jam berapa? Jam 10. Oke, bangun jam berapa? Jam 8. Oke, jam 4. Mandi tidak? Siap, mandi. Velvetnya dibersihkan? Siap, dibersihkan. Kamar mandinya dibersihkan? Siap, dibersihkan. Sarapan tidak? Siap, sarapan. Sholat subuh tidak? Siap, selalu. Nangis tidak? Siap, tidak. Siapa yang nangis? Aku. Yang nangis ingat ibunya. Ayo, nangis. Oke. Kamu jauh dari ibunya nangis. Tapi ketika bareng ibunya kamu lawan terus ya? Iya. Sekarang sangat berarti arti seorang ibu. Arti seorang ayah berarti. Ketika kita jauh ibu dari ayah kita sedih. Ketika bersama ibu dan ayahnya disakitin. Kamu merasa salah nggak? Mau berubah? Mau jadi tentara nanti? Mau. Tepuk tangan.
tidak? Siap, enak. Dengan dirubah enak di mana? Siap, di sini. Dengan makan di rumah enak di mana? Siap, di sini. Enak di sini. Di sininya mau lama mau sebentar? Siap, sebentar. Enak gak latihan di sini? Siap, enak. Dengan di sekolah enak mana? Siap, di sini. Lebih hebat di mana? Di sekolah? Siap, di sini. Sama guru ngelawan nggak? Siap, tidak. Ngelawan loh, bohong. Enggak, sama guru di sekolah sering ngelawan nggak? Siap, tidak. Sama guru di sekolah, yang jujur. Sama guru di sekolah sering melawan nggak? Siap, tidak. Di sini ngelawan nggak sama pelatih? Siap, tidak. Kenapa? Siap, ya, oke. Kira-kira kalau di sekolah latihan baris berbaris 2 hari bisa seperti ini nggak? Siap, tidak. Di sini bisa nggak? Siap, bisa. Kalian bisa nggak? Siap, bisa. Bisa nggak? Bisa.